Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alia, asal dari Man Kota Surabaya, LPTK UIN Raden Patah Palembang. Dengan nomor NIM 241048240 akan membuat video pembelajaran untuk uji kinerja PPG Batch 1 2025. Terima kasih, selamat menikmati video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke. Kalau kelasnya rame seru gini pasti kan pembelajaran juga akan lebih mudah masuk ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan doa akan belajar, dengan harapan apa yang nanti kita pelajari bisa difahami, bisa dimengerti oleh anak-anak semua. Oke? Mari kita baca surat Al-Fatihah, lanjut dengan doa akan belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebelum materi kita jelaskan, ada yang tidak masuk hari ini? Rahman ya, tidak masuk ya? Iya. Kemana ada yang tahu? Sakit, Bu. Soalnya tidak ada ini, tidak ada konfirmasi. Iya. Next, lanjut. Materi kita pagi hari ini adalah masyarakat jahiliyah. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ada yang tahu apa itu masyarakat jahiliyah? Raise your hand. Saya punya foto, Bu. Jahil. Masyarakat yang bodoh. Ada yang mau melengkapi lagi? Saya, Bu. Oke, silakan. Bodoh atau ketidaksetiaan, Bu? Masyarakat yang bodoh atau ketidaksetiaan. Boleh dijelaskan lagi? Gak bisa. Oke. Masyarakat jahiliyah adalah masyarakat di mana mereka tidak tahu tentang arti kehidupan, pendidikan, hukum, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dikatakan bodoh karena mereka belum mengenal ajaran agama Islam. Pada waktu itu mereka apakah tidak beragama? Beragama. Beragama. Agamanya apa, Mas? Menyembah berhala. Menyembah berhala. Kemudian Menyembah api. menyembah api. Menyembah matahari. Menyembah matahari. Sebenarnya mereka selain berhala, api, kemudian menyembah pepohonan, mereka juga sebenarnya mempunyai agama, yaitu agama tauhid. Ajaran dari siapa itu? Nabi siapa? Paham ya? Next. Nah, definisi masyarakat jahiliyah yang kita bahas nanti. Yang kedua, apa ciri-cirinya? Seperti apa ciri-ciri masyarakat jahiliyah? Selanjutnya, letak geografis Jazirah Arab. Kemudian nanti kita bahas lagi kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi politik, budaya, kondisi keagamaan, dan yang terakhir yaitu dampak. Apa dampak negatif dari masyarakat jahiliyah? Kalau ada dampak negatif berarti nanti akan
digarisbawahi dalam keadaan kebodohan. Bodoh dalam arti yang bagaimana? Apakah mereka tidak tahu mata uang? Apakah mereka tidak bisa cara berdagang? Bukan. Akan tetapi bodoh di sini adalah mereka yang mencerminkan perilakunya tidak sesuai atau belum sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena apa? Karena mereka belum mengenal. Ingat, ini masa jahiliyah adalah masa sebelum Islam datang. Atau ketika Nabi Muhammad belum diutus menjadi paham ya di sini? Next. Nah, letak geografisnya di mana? Di mana sih? Anak itu ada di mana? Apa di sebelah Wonorejo? Oh, tidak. Di mana? Wilayah Arab sebelum Islam, yaitu merupakan padang pasir, oasis, dan mereka hidup dalam suku yang berkelompok atau nanti berpindah-pindah. Ini disebut dengan apa kalau pindah-pindah itu? Nomaden. Mereka hidupnya berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Letak strategisnya berada di mana? Di antara peradaban Romawi dan Persia. Ada yang sudah ke sana? Saya. Ada yang sudah ke sana? Benar-benar. Semoga kita segera ke sana dalam menjalankan ibadah haji. Amin. Next, selanjutnya. Nah, kondisi ekonomi, perdagangan, kemudian sistem hibah, ketimpangan sosial. Ada yang bisa kasih contoh atau menjelaskan tentang kondisi ekonomi? Masyarakat suka berdagang. Masyarakat suka berdagang. Yang ini keras. Masyarakat suka berdagang. Oke, mayoritasnya mereka mata pencariannya apa? Berdagang. Sampai sekarang ya. Kenapa kok bisa dikatakan mereka mata pencarian utamanya berdagang? Karena maka ini merupakan tempat strategis yang mana pertemuan antara di sini ini di Makkah dan Yaman ini merupakan tempat strategis untuk apa? Berdagang. Oleh karena itu mereka selain memahat apa itu namanya? Berhala. Nah, mereka juga menjualnya di daerah Makkah sini. Kemudian sistem riba dan penindasan ekonomi, mereka belum tahu apa itu riba, nggak tahu. Mereka menjual dengan harga setinggi mungkin. Mereka membeli pulaan dengan harga yang minim dijual. Riba di sini dalam arti kalau sekarang kasusnya itu gini. Kalau beli cash harganya 7.000. Kalau beli secara kredit atau dicicil harganya menjadi 15.000. Itu yang tidak boleh. Harga cash sama harga kredit itu harus sama sesuai anjuran Nabi. Namun mereka kan belum mengenal ini kondisi ekonomi ya. Kemudian ketimpangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Bisa kasih contoh? Adanya perbudakan. Oke, adanya perbudakan setara miskin dan kaya. Itu jelas berbeda, ya. Kalau setelah datangnya Islam ini sudah dihapus. Kesimpangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin itu sudah dihapus. Karena sesungguhnya kita semua di mata hadapan Allah sama. Tidak ada perbedaan baik kaya ataupun miskin. Tidak ada perbedaan strata. Paham ya? Next. Nah, kondisi sosial.
Ada yang mau? Saya yang Oke, silakan. Kondisi sosial dibaca Mbak. Yang pertama yaitu terbagi dalam suku-suku tribalisme. Yang kedua, penindasan terhadap perempuan. Contohnya mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Yang ketiga, budaya kekerasan dan peperangan antar suku. Itu biasanya antar suku Quraisy dengan suku Quraisy. Yang ketiga yang keempat yaitu masyarakat bersifat kesukuan. Dan yang terakhir, suku-suku saling bermusuhan dan mementingkan kehormatan suku. Oke, ya. Intinya kondisi sosialnya adalah mereka hidup dalam kelompok apa? Suku. Mereka hidup antar suku-suku. Dan mereka sangat menjunjung tinggi tentang ini ya, persukuan. Lagi di sini, apa? Penindasan terhadap perempuan. Mereka menganggap bahwa perempuan adalah pembawa sial. Bagi zaman dahulu saat zaman jahiliyah ini, mereka yang mempunyai anak perempuan akan dikubur Hidup-hidup. Nah, kemudian mereka juga mempunyai budaya kekerasan dan peperangan antar suku. Jelas kalau dilihat dari kondisi sosial masyarakat jahiliyah sama sekarang jelas berbeda. Beda jauh antara orang yang belum mengenal ajaran agama Islam sama yang sudah mengenal ajaran agama Islam. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Next ya. Nih kondisi politik. Apa kondisi politik di sini? Tidak ada pemerintahan pusat. Mereka menganut suku-suku. Jadi suatu negara kalau di situ ada beberapa suku, ya itu sesuai sukunya masing-masing. Tidak terpusat. Yang kedua, tidak jawab. Kekuasaan berada di kepala suku. Terakhir, tidak ada sistem apa? Tidak ada hukum yang adil. Tidak ada sistem hukum yang adil atau hukum berdasarkan kekuasaan sesuai kepala suku. Hukumnya tidak ada pemerintahan pusat. Beda. Kalau sekarang hukumnya apa? Sesuai ajaran atau Al-Quran. Next. Nih, yang kondisi budayanya, mereka bahasa Arab sastranya sangat berkembang dengan Pesat. ada syair, ada puisi, kemudian budaya lisan. Mereka lebih dominan apa? Lisannya lebih dominan daripada Menulis. Siapa yang tahu di Ka'bah itu kan ada kayak kain-kain yang di apa? Yang digantung di jalan Ka'bah. Tapi sebelum kiswa itu kan ada lembaran kain. Ada yang tahu itu dalam bentuk apa? Syair yang paling terbaik. Lebih keras? Syair paling terbaik. Nah, pintar. Jadi lembaran yang ada di Ka'bah itu adalah merupakan kumpulan syair-syair terbaik. Diapresiasinya ditempel di antara di ini ya, di sekitaran Ka'bah itu. Kalau sekarang sudah ganti kiswah. Selanjutnya yaitu kondisi keagamaan. Mayoritas menyembah berhalanya kurang lebih ada berapa? 360 berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Namun di situ ada 4 berhala terbesar. Siapa yang tahu namanya? Saya. Jakarta, Undang, Manat, Subang. Oke. Mereka juga mengikuti agama Samawi, Yahudi, Nasrani, dan Hanif. Ka'bah menjadi pusat penyembahan. Pertanyaannya, walaupun sebelum masyarakat jahiliyah ini mengenal ajaran agama Islam, namun mereka sudah melaksanakan haji
yang bisa menjelaskan? Saya dulu. Oke, silakan Mas. Haji dulu dilakukan dengan cara syirik, Bu. Syiriknya? Dengan syirik. Ini bab lala. Ya, next, ada lagi? Karena menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail. Oke. Itu tadi merupakan ajaran agama tauhid yang sudah dilengkengkan. Mereka melaksanakan ibadah haji, namun caranya mereka ya salah, tidak sesuai ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka menyembah berhala yang ada di, paham ya? Next. Selanjutnya adalah silakan menjadi kelompok atau dibagi kelompok, satu kelompok 4 orang. Satu kelompok 4 orang, tugasnya adalah membandingkan masyarakat jahiliyah pra-Islam dengan masyarakat jahiliyah di era apa? Milenial. Kalau dulu sangat wajar ya, karena mereka belum mengenal ajaran agama Islam. Banyak praktek riba, main judi, mabuk-mabukan, membunuh, itu karena mereka belum mengenal ajaran agama Islam. Tapi kalau sekarang sudah mengenal ajaran agama Islam, apakah perbuatan yang tadi disebutkan kayak membunuh, kemudian minum minuman keras, mabuk-mabukan, berjudi, apakah sudah tidak dilakukan? Masih sangat banyak. Coba sekarang kalian sebagai remaja harus berpikir kreatif. Bandingkan masyarakat jahiliyah yang dulu dengan masyarakat jahiliyah di era milenial. Kemudian setelah kalian bandingkan, coba cari solusinya. Paham? Oke, sekarang silakan. Ini menjadi apa namanya? Menjadi 3 kelompok. Yang mau presentasi dulu siapa? Kelompok berapa? 1. Oke, kelompok 1 silakan berdiri. Setelah kita berdiskusi, kita telah menemukan jawaban yang akan dibacakan teman saya. Dulu judi, zina, membunuh, dan minum-minuman keras tidak ada hukum atau keadilan karena dulu masyarakat jahiliyah sangat-sangat keras. Dan sekarang masyarakat jahiliyah yang modern atau yang sudah mengenal Islam lebih sedikit yang melakukan karena sudah ada hukum yang berlaku. Kesimpulannya, masyarakat jahiliyah dulu dipenuhi kebodohan, moral dan sosial yang parah, sedangkan masyarakat jahiliyah sekarang yang sudah mengenal Islam mengalami perubahan besar menuju perbaikan moral, sosial, dan keagamaan. Meskipun
tantangan sifat jahiliyah dalam bentuk baru masih ada. Solusinya sebagai untuk mengantisipasi agar perilaku-perilaku yang mencerminkan masyarakat jahiliyah tidak terulang. Yang pertama, kita dapat mengkaji kajian Islam, menanamkan karakter saat ini ya. Good. Kembali lagi ya, tetap jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu, ikut kajian-kajian Islam, menanamkan nilai moral dan etika dari sejak Dini. Oke, kasih applause dong. Jadi ini hasil diskusi dari kelompok 2 yang akan dibacakan oleh Viola. Yang pertama dari aspek keyakinan. Jadi jahiliyah masa dahulu itu menyembahnya itu berhala dan banyak tuhannya, jadi politisme. Sedangkan masa sekarang itu sekularisme dan materialisme serta mengutamakan logika dan sains tanpa agama. Selanjutnya dari aspek moral dan akhlak, kalau masa dahulu itu perzinahan itu merajalela, seperti kayak minuman keras juga, perjudian dan pembunuhan tanpa hak. Dan kalau masa sekarang itu dari aspek pergaulan bebas, narkoba, pornografi, kekerasan, penipuan, serta gaya hidup yang hedonis. Selanjutnya aspek hukum dan sosial. Di masa jahiliyah dahulu tidak ada keadilan yang kuat menindas yang lemah. Terus jahiliyah masa kini itu ketimpangan sosial, diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selanjutnya aspek ekonomi. Di masa jahiliyah dahulu itu riba, monopoli, penindasan dalam transaksi. Kalau jahiliyah masa kini itu riba modern kayak bunga, bank, korupsi, eksploitasi ekonomi. Good. Selanjutnya ada aspek pendidikan. Pada jahiliyah masa dahulu itu ilmu tidak dihargai, lebih mengandalkan tahayul dan tradisi. Di jahiliyah masa kini pendidikan materialistis, nilai moral dan agama sering diabaikan. Jadi solusi menghadapi jahiliyah modern, yang satu, penguatan tauhid dan pendidikan agama, menanamkan keamanan sejak dini. Memperkuat pendidikan agama di rumah dan di sekolah. 2, penerapan nilai dalam kehidupan, mempraktikkan kejujuran, keadilan, kasih sayang dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Good. Buat tangan dong. Ini ada kesimpulannya juga. Kesimpulannya adalah Kesimpulannya yaitu jahiliyah masa kini dan masa lalu sama-sama menunjukkan penyimpangan akidah dan moral meskipun wujudnya berbeda. Solusinya adalah kembali kepada ajaran Islam, memperkuat pendidikan agama dan menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan. Selanjutnya silahkan kelompok 3 menyampaikan argumennya. Di sini kita kelompok 3 akan menyampaikan argumen tentang perbandingan Masa zaman jahiliyah yang dulu dengan yang sekarang. Jadi kondisi budaya masyarakat jahiliyah ini perbandingannya adalah zaman sekarang sebenarnya bisa dikatakan lebih parah dalam beberapa hal, karena meskipun petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah telah dibenarkan, banyak manusia yang tetap memilih jalan yang salah. Jika pada zaman jahiliyah dulu mereka berbuat salah karena belum mendapatkan wahyu, maka masyarakat sekarang berbuat salah karena mengabaikan wahyu yang sudah ada. Inilah yang membuat kondisi saat ini terasa lebih memilukan, bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak peduli. Solusinya adalah pendidikan agama sejak dini agar anak-anak tumbuh dengan iman yang kuat. Yang kedua, kontrol terhadap media dan teknologi agar tidak merusak moral. Yang ketiga, membangun lingkungan sosial yang positif seperti pengajian dan komunitas Islam. Good. Applause dong. Ada tambahan. Solusi dari kelompok 3 tadi adanya controlling dalam penggunaan Gadget. media sosial. Karena apa? Dari media sosial itu kalau kita tidak pandai-pandai menggunakan, maka kita hanya mendapatkan dampak dari media sosial. Dampak apa yang kita dapat kalau kita tidak pandai-pandai? Dampak
berikutnya dari kenakalan remaja, kemudian budaya asing yang tanpa kamu saring langsung kamu gunakan sebagai tren-tren masa kini. Ya, pentingnya dalam apa tadi? Solusinya pentingnya dalam kontroli bermedia Sosial. penggunaan Internet. Nah, itu kita harus kembali lagi ke apa? Ajaran agama Islam. Tidak Melenceng dari koridor ajaran agama Islam. Nah, boleh kita ikut trennya boleh, tapi kita harus tahu apakah tren yang kita gunakan itu sesuai nggak dengan ajaran agama Islam. Dan seperti itu, Pak ya. Ya. Oke, ikut terima kasih, kasih aplaus buat kelompok 3. Oke, boleh duduk kembali. Terima kasih Bu. Nah, nih, Islam hadir membawa perubahan total. Perubahan apa? Perubahan apa yang dialami oleh masyarakat jahiliyah setelah datangnya Islam? Oke, silakan. Pertama itu ada menyatukan suku-suku Arab dalam satu akidah. Oke, itu. Kedua ada menghapus perbedaan kasta dan sistem perbudakan. Oke. Yang ketiga meningkatkan kedudukan perempuan. Dan yang terakhir ada membangun peradaban yang berdasarkan keadilan dan ilmu pengetahuan. Meningkatkan. Iya, menegakkan atau menanamkan tauhid, keadilan dan akhlak yang mulia. Pelajaran pentingnya nilai agama dan akhlak dalam membangun apa hikmah dari mempelajari materi masyarakat jahiliyah? Coba sebutkan hikmahnya yang bisa angkat. Oke, silakan. Mengetahui betapa besar perubahan yang dibawa oleh Islam. Yang kedua, menyadarkan pentingnya akidah, akhlak, dan hukum Islam dalam kehidupan. Yang terakhir yaitu memahami konteks sejarah turunnya wahyu dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Pentingnya menanamkan ajaran agama. Dari pemaparan materi tadi, Bu jelaskan, kemudian dari kalian diskusi tentang perbandingan masyarakat jahiliyah dulu dengan masyarakat jahiliyah di era milenial, di era modern saat ini, dan kalian sudah berdiskusi tentang solusinya agar kita tidak menjadi golongan orang-orang jahiliyah. Karena kita sesungguhnya sudah hidup pada masa modern dan sudah mengenal ajaran agama Islam. Kembali lagi ke kita, bagaimana kita menjadi pribadi yang menunjukkan perilaku harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak. Dari awal sampai akhir ada yang ditanyakan? Tidak. Mungkin itu penyampaian dari Bu Al. Kalau Bu Alia punya salah kata, mohon dimaafkan. Saling memaafkan, saling mendoakan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian pahami dengan maksimal, dapat membawa kemanfaatan buat kalian semua, ya. Terima kasih. Mentari pagi bersinar dengan cerah. Mengamankan harum melekat. Mari jaga ilmu dan sejarah agar masa depan semakin indah. Mungkin itu dari Bu Ar. Sekali lagi kalau banyak salah mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.